Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menambahkan aktivitas atau sumber belajar ke dalam sebuah situs yang menggunakan platform Moodle. Misalnya kita ambil situs belajarki.gnomio.com. Ini sudah tampil, kita masuk, klik login, kemudian masukkan akun yang sudah kita miliki. Ini username di sini misalnya saya gunakan admin, kemudian passwordnya oke. Nah, di sini ada kotak checklist remember username. Kalau kita aktifkan, maka ketika kita login pada kesempatan berikutnya, maka kita tidak perlu lagi mengetikkan password karena secara otomatis sudah tersimpan di dalam sistem yang ada pada situs belajarki.gnomio.com. Oke, kita login. Nah, kita sudah berhasil masuk. Di dalam tampilan depan ini ada menu yang ada di sebelah kiri atau panel kiri. Bisa kita aktifkan dengan mengklik garis 3 yang ada di bagian sudut kiri atas. Kemudian di panel utamanya ini ada course overview, terdiri dari 2 tabulasi atau 2 tab. Ada tab timeline dan ada tab course. Ketika kita akan masuk ke salah satu kelas yang kita ampu, maka kita klik tab courses. Nah, di sini ada beberapa kelas yang saya ampu. Misalnya saya coba masuk ke kelas pelatihan model. Oke, kita tunggu sementara proses loading. Kalau terasa lama bisa kita reload di sini. Nah, ini sudah muncul kelas pelatihan model. Di sini sudah ada beberapa pekan yang disiapkan dan masih kosong aktivitas maupun sumber belajarnya. Nah, untuk melakukan perubahan terhadap kelas pelatihan model ini, maka kita melakukan pengaturan melalui tombol pengaturan atau di sini diberi nama action menu. Kita klik, kemudian kita klik turn editing on untuk mengaktifkan mode pengubahannya. Turn editing on agar supaya kita bisa menambahkan sumber belajar ataupun aktivitas belajar di dalam kelas ini. Nah, ketika di sini sudah berubah menjadi tanda tambah ini, maka berarti kita sudah bisa menambahkan aktivitas atau sumber belajar. Misalkan pada tanggal 15 Agustus ini sudah berlalu, tidak apa-apa, kita aktifkan, kita tambahkan activity or resource, aktivitas atau sumber belajar. Nah, ini sudah tampil pilihan aktivitas atau sumber belajar yang dapat ditambahkan. Ini aktivitasnya cukup banyak dibanding resources atau sumber daya. Nah, ini ada aktivitas assignment atau penugasan, ada big blue button, ini sejenis video conference,
ada chat, choice, database, dan seterusnya. Kita akan coba beberapa di antaranya sebentar. Misalkan kita menambahkan aktivitas belajar, atau sebelum aktivitas kita tambahkan dulu resources, ya berupa materi belajar. Nah, untuk materi yang bersifat teks ini bisa kita ambil book atau file. Nah, misalnya kita ambil sumber belajar berupa file ini, kita klik, kemudian pilih add. Ini ada tombol add. Kalau tersembunyi bisa kita gulung layarnya yang di sebelah kiri ini, scroll bar sebelah kiri untuk menggulung layarnya. Kalau yang scroll bar yang ini untuk di jendela activity or resources yang berjalan. Oke, kita sudah pilih file tadi, kita klik add, tambahkan. Oke, ini sudah siap opsi untuk penambahan filenya. Pertama, name. Nah, kalau ada tanda seru merah seperti ini, maka ini berarti wajib untuk diisi. Kita ketik namanya misalnya bahan ajar. Misalnya titik 2, pengenalan modal. Selanjutnya deskripsi ini bisa kita isi dengan penjelasan mengenai bahan ajar yang akan kita masukkan. Kalau dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian ini ada select files. Nah, di sini kita pilih file yang akan kita masukkan sebagai sumber belajar. Kita klik tombol ini, add. Tombol add, atau bisa juga pilihan ini. Kita melakukan drag and drop pada kotak ini langsung dari folder sumber belajarnya. Oke, saya contohkan dulu dari tombol add ini. Add. Nah, kemudian di sini ada choose file. Oke. Nah, kita telusuri lewat kotak dialog ini. Misalnya saya akan masukkan bahan ajar model tadi, ada letaknya di sini di model, folder model. Kemudian ini tutorial model. Open. Nah, ini sudah tampak filenya tutorial model PDF. Nah, ini author atau pengarang kita kosongkan kalau misalnya merupakan hasil karya orang lain, bukan buatan kita. Atau kalau kita tahu siapa pengarangnya, bisa diketikkan nama pengarang dari dokumen digital tersebut. Ini kita kosongkan saja. Kemudian ini pilih upload this file. Kita tunggu proses loadingnya. Ini tergantung kecepatan akses internet kita. Nah, ini sudah masuk filenya seperti ini, sudah tampak. Ini sudah siap di upload. Nah, kalau sudah ada tampilan filenya, ini bisa kita save, kita simpan, save and return to course. Kalau kita mau kembali ke kursusnya atau ke kelasnya, save and display kalau kita mau menampilkan sumber belajar yang baru saja kita masukkan. Ini bebas kita pilih salah satunya. Misalnya kita pilih save and return to course. Nah, ini kita kembali ke kelasnya atau course-nya, ini pelatihan modal. Dan sumber daya yang kita masukkan ini sudah berhasil. Bahan ajar pengenalan modal. Oke, itu untuk sumber belajar berupa file. Kemudian coba kita tambahkan pada pekan yang sama ini aktivitas belajar. Misalnya kita beri penugasan. Ini penugasan itu assignment. Kita gulung layarnya untuk
Ini tombol add kita tambahkan. Nah, ini kita masukkan assignment name atau nama tugas. Kita beri nama tugas ketik 2 model. Nah, kemudian kita bisa mengisikan apa deskripsi dari tugas yang kita berikan di sini. Kalau tugasnya itu berupa instruksi singkat. Misalnya, buatlah rangkuman singkat dari bahan ajar yang sudah disiapkan. Oke. Nah, ini kalau instruksinya singkat, tapi kalau tugasnya itu memuat uraian yang cukup panjang, cukup banyak, maka bisa disimpan berupa file, kemudian dikirim dengan cara yang sama seperti tadi. Nih. Atau bisa di drag and drop di sini. Oke. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, di sini ada availability. Ini maksudnya ketersediaan tugas itu diberikan rentang waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk pengumpulannya. Jadi di sini ada pilihan allow submission from. Jadi dibolehkan untuk mengirim tugas itu dari tanggal berapa. Nah, misalnya ini tugasnya tadi ditaruh di pekan tanggal 15. Ini sekarang sudah tanggal 28. Misalnya kita undurkan ini tanggalnya dari tanggal 15 sejak tugas itu dimasukkan, misalnya tanggal 15 ya, kemudian jamnya di bulan tahun ini jam ini menit, kemudian due date ini batas waktunya, misalnya kita batasi sampai tanggal 30 Agustus. Atau kalau terlalu singkat, ya ini sudah 2 minggu ya 30 saja. Waktunya boleh dirubah, ini misalnya jamnya kita ganti menjadi siang pukul 12.00 seperti itu. Oke. Kalau sudah, ini ada pilihan juga, ini ada submission types. Nah, ini bisa kita batasi berapa limit kata-katanya, kemudian banyaknya file yang diupload, ini ada 20 buah batasnya, ini bisa kita batasi di sini. Kemudian ada ukuran file yang dikirimkan, ini maksimum 100 MB. Kemudian ini accepted file types, ini jenis file yang diperbolehkan untuk dikirim. Jadi kalau kita mau membatasi, misalnya menerima hanya file PDF saja, bisa dibatasi di sini. Oke, saya kira itu yang penting. Kemudian ini activity completion bisa juga kita aktifkan di sini. Ini student can manually mark the activity as completed. Jadi ini siswa bisa menandai di kelasnya bahwa mereka sudah menyelesaikan tugas ini secara mandiri. Tetapi kalau kita mau menghendaki sistem yang menandai terselesaikannya tugas itu atau tidak, maka kita ubah ini. Kita pindahkan ke show activity as complete when conditions are met. Jadi maksudnya ketuntasan tugasnya itu ditentukan oleh kondisi yang kita tetapkan syaratnya. Nah, ini misalnya syaratnya adalah student must view this activity to complete it. Jadi siswa harus melihat aktivitas belajar itu agar dianggap menyelesaikan. Kemudian student must submit to this activity to complete it. Jadi siswa itu dianggap menyelesaikan aktivitas ini apabila dia sudah mengirim tugas tersebut.
Seperti itu. Kemudian ini ada expect completed on, bisa diisi bisa tidak. Setelah itu kita simpan, bisa ini pilih save and return to course, bisa save and display. Bisa kita coba ini save and display, apa bedanya dengan yang tadi. Nah, kalau kita pilih save and display, dia langsung menampilkan rincian tugasnya seperti ini. Nah, kalau kita mau kembali ke kelasnya, tinggal pilih di sini. Ini ada dashboard, ada kelasnya ini, PM, pelatihan modal, ini ada pekannya. Nah, ini tugasnya, ini rincian. Ini sekarang tugasnya yang aktif. Kalau kita mundur ke belakang satu langkah, maka maju ke masuk ke pekan 15 sampai 21 Agustus. Kita langsung saja ke kelasnya, pelatihan modal ini. Nah, ini kita kembali ke kelasnya. Nah, ini sudah ada dua item pada pekan 15 sampai 20 Agustus. Ada sumber belajar berupa file dan ada aktivitas berupa penugasan. Nah, misalnya di pekan kedua kita memberikan lagi aktivitas dan sumber belajar. Kita klik add an activity or resource lagi pada pekan yang kedua. Kemudian kita pilih untuk menambahkan resources berupa video. Katakanlah video yang kita ambil dari laman YouTube, maka kita masukkan di sini resourcesnya berupa page. Oke, kita gulung layarnya untuk menampilkan tombol add. Kita klik. Nah, sini kita masukkan apa nama bahan ajarnya. Ini misalnya bahan ajar apa ya? Kita cari dulu. Misalnya di sini masuk ke YouTube. Misalnya di sini menulis simbol matematika di model. Nah, ini ada menulis equation pada model ini. Kita klik. Nah, misalkan ini kita akan masukkan sebagai bahan ajar. Ini kita klik share ini. Kemudian pilih embed. Nah, ini kita copy. Klik copy. Ini sudah terblok, sudah tercopy. Selanjutnya kita kembali ke belajarki.gnomio.com. Nah, ini kontennya kita masukkan di sini. Untuk kontennya, deskripsi bisa kita isi atau bisa kita kosongkan. Misalnya kita langsung ke konten saja. Nah, ini kita klik tanda panah ini paling kiri. Kemudian pilih tombol HTML ini. Sama dengan logo embed. Nah, kalau sudah kita pastekan apa yang sudah di copy tadi di laman YouTube. Nah, ini. Nah, setelah itu bisa kita simpan. Boleh kita coba yang ini, tombol save and display. Nah, ini sudah ada. Nah, hanya saja ini tadi belum kita tulis judul bahan ajarnya berupa apa. Nah, kalau kita mau mengedit atau melakukan perubahan, maka kita klik di sini. Edit setting. Nah, di sini kita tambahkan misalnya menulis simbol
matematika. Kita klik ini save and return to course. Nah, ini sudah ada judulnya bahan ajar menulis simbol matematika. Nah, di mana letak videonya? Videonya akan tampil ketika kita klik ini bahan ajar. Nah, ini dia. Kalau kita mau menampilkan videonya langsung pada halaman kelasnya, di sini di kelas pelatihan modal, maka bisa kita mengisi deskripsi tadi agar muncul di sini. Coba kita edit di sini, edit setting. Nah, kita isi di sini halamannya tadi. Nah, sama prosesnya ini, embed, ini kita paste, Ctrl V. Jadi selain di kontennya, juga ketikkan di deskripsinya, maka akan tampil di halaman awal atau halaman depan kelasnya. Coba kita simpan, save and return to course. Kita reload. Kita ulang ya. Nah, ini yang dilupakan tadi, belum dicentang display description on course page. Jadi harus dicentang supaya tampil pada halaman course-nya atau halaman kelasnya. Kita save. Nah, ini sudah tampil di halaman kelasnya. Ini yang di deskripsi. Kalau di konten tadi di sini. Nah, yang bisa di konten yang ini. Oke, itu bedanya. Dengan yang kita ketikkan di deskripsi ada di halaman depan kelasnya yang ini. Oke, ini untuk bahan ajarnya. Kemudian misalnya kita mau menambahkan forum diskusi, aktivitas forum diskusi, kita klik lagi add sini pada pekan yang sama. Kemudian ini ada forum. Nah, add. Nah, seperti yang lain kita beri nama. Ini forum diskusi, misalnya menulis simbol matematika. Deskripsinya sama tadi, boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian ini pilihan-pilihannya bisa dilengkapi. Yang utama saya kira ini activity completion untuk menunjukkan keaktifan siswa nanti pada laporan. Nah, misalnya ini sama tadi, untuk menilai ketuntasannya ini kondisinya harus ditetapkan, misalnya student must view this activity, jadi siswa harus melihat aktivitasnya dan siswa mesti memposting atau memposting satu topik diskusi atau memberikan reply, tanggapan terhadap topik yang sudah disiapkan, sehingga siswa itu dianggap sudah menyelesaikan aktivitas forum diskusi. Itu seperti itu contohnya. Kita simpan. Nah, ini sudah ada forum diskusi. Nah, kemudian pada pekan ketiga kita tambahkan lagi bahan ajar, misalnya yang jenisnya berbeda, sore ini, yaitu multimedia interaktif misalnya. Resourcesnya
atau aktivitasnya itu kita ambil dari sini, SCORM package. Kita gurung layarnya, add. Nah, ini sudah ada tampilannya untuk diisi. Kita beri nama, misalnya aktivitas multimedia interaktifnya ini geometri dimensi 3. Oke, deskripsi ini boleh dikosongkan. Nah, ini package-nya. Ini bisa kita isi di sini. Coba kita praktekkan dengan cara drag and drop agar berbeda dengan yang tadi, yang dari sini. Kita buka foldernya. Foldernya itu ada di dokumen, kemudian di folder ini, kemudian nah ini dia, MPI Muhammad Harun SCORM. Ini akan kita drag and drop, kita minimize, kita restore ya jendelanya supaya nampak. Nah, ini dia SCORM-nya. Kita drag and drop ke sini. Kalau sudah berada pada kotak yang tepat, kita lepas. Kita tunggu proses loadingnya ini sampai berakhir. Nah, ini sudah masuk, sudah tampil ikonnya. Nah, ini bisa disesuaikan fitur-fiturnya. Kita langsung saja save and return to course biar cepat. Nah, ini sudah ada aktivitas multimedia interaktif. Coba kita tampilkan. Ini ada tombol enter. Nah, ini sudah berhasil tampil. Untuk multimedia interaktifnya, kita coba aktivitas belajarnya seperti apa. Ini ada pilihan menunya, misalnya kompetensinya, kemudian ada sasaran, ada KD-nya, ada tujuan pembelajaran. Kemudian kita kembali ke menunya, ke home. Pendahuluannya ini ada unsur bangun ruang, ada jarak ini. Ini pilihan titik, garis, bidang. Kemudian kembali ke materi, misalnya ini ada jarak titik ke titik. Ini kecepatan aksesnya tergantung kepada internet kita. Ini contoh misalnya seperti ini penyelesaiannya, langkah kedua, ini langkah ketiga, dan ada penjelasan di sini. Oke, untuk kembali ke home, ini ada latihan, ikut latihan.
ini ada soal drag and drop ini seperti ini. Submit. Benar. Nah, ini ada soal seperti ini. Kita kembali saja. Ini ada evaluasi. Ini ikut evaluasi. Ini ada soal drag and drop ini seperti ini. Oke. Kembali lagi ada pustaka. Oke, ada pengembang. Ini ada pengembangnya, orangnya. Kemudian ada info. Nah, ini seperti itu kira-kira gambaran multimedia interaktif yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian kita kembali ke kelasnya. Misalkan untuk di pekan ketiga ini kita tambahkan satu aktivitas lagi, yaitu ulangan. Untuk ulangan bisa kita ambil dari kuis. Ini aktivitas kuis, kita add, kita masukkan namanya, misalnya ulangan harian apa ini, ulangan harian misalnya geometri, dimensi 3. Kemudian deskripsinya bisa ditambahkan di sini, misalnya ulangan harian ke 1 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, atau deskripsi lain juga boleh, silakan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada bidang time, ini harus diisi waktu pelaksanaannya. Ulangan itu kapan pertama kali dibolehkan untuk diakses, kita klik di sini, enable. Nah, ini misalnya kita mau agar kuisnya terbuka atau boleh diakses pada keesokan harinya, beri tanggal 29 ini. Nah, kemudian ini jamnya, misalnya besok jam ulangannya itu misalnya jam 1, jam 13.00, atau jam 13, jam 10 lah, jam 10 tepat 00. Kemudian close the quiz. Kuis ini akan tertutup pada jam berapa, misalnya kita tetapkan pada tanggal yang sama, 29, kemudian jamnya misalnya pada jam 14.00. Nah, jadi maksudnya kuis ini atau ulangan harian ini bisa dikerjakan oleh siswa dari rentang waktu pukul 10.00 sampai dengan 14.00. Terserah dia mau memulainya jam berapa, antara jam 10 sampai pukul 10 sampai pukul 14.00. Sedangkan durasinya ditetapkan di time limit ini, durasi ulangannya. Nah, kita mau ulangannya itu diselesaikan oleh siswa dalam waktu berapa menit. Katakanlah misalnya dalam waktu 50 menit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pilihan when time expires, open attempts are submitted automatically. Ini maksudnya
pengiriman jawaban itu akan berlangsung secara otomatis ketika waktunya sudah habis. Jadi misalkan siswa belum selesai mengerjakan soalnya, tetapi waktunya sudah habis, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan jawaban pada detik akhir batas pengumpulan nilai ulangan tersebut. Kemudian grade-nya ini kalau kita mau menetapkan berapa batas lulusnya atau ketuntasan minimalnya. Kemudian ini boleh dikosongkan, boleh diisi. Kemudian attempts allowed ini berapa kali siswa boleh mengirimkan jawaban. Jadi ulangannya itu bisa dilakukan berulang-ulang kali tanpa batas. Kalau kita ini tidak mengubah pilihan unlimited ini. Kalau kita mau batasi, ya kita sesuaikan berapa kali siswa itu boleh ikut ulangan dalam periode tersebut. Misalnya cukup 1 kali saja. Seperti ini. Kemudian layout ini tampilannya, ini berarti per halaman, satu soal satu halaman. Kemudian yang penting ini review option. Nah ini kalau kita mau agar hasil ulangan siswa benar salahnya itu ditampilkan setelah selesai ulangan atau tidak. Nah ini immediately after the attempt, ini sesegera mungkin setelah mereka mengirimkan jawaban akan tampil benar salahnya. Ini kita kosongkan saja semua centangnya agar tidak tampil benar dan salahnya. Ini later while the quiz is still open. Ini berikut sementara quiz masih dalam kondisi bisa diakses atau terbuka. Ini kita kosongkan juga. Ini setelah quiz ditutup kita kosongkan juga. Jadi sama sekali siswa itu tidak akan mengetahui jawaban yang benar dari quiz tersebut melalui sistem ini. Kemudian activity completion ini bisa juga ditetapkan seperti tadi, kondisinya ditetapkan oleh sistem. Student must view this activity. Kemudian ini require passing grade, ini jika siswa itu harus lulus. Kalau tidak perlu lulus ya dikosongkan saja. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada aktivitas ulangan harian. Nah, untuk bagaimana mengisi butir soal ke dalam ulangan ini, kita akan coba membahas pada video berikutnya. Saya kira ini cara untuk menginput atau menambahkan aktivitas dan sumber belajar pada Moodle. Dalam hal ini adalah situs belajarki.binomio.com. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.